Pernah nggak sih kepikiran kenapa ada rumah yang sudah puluhan tahun tapi tetap ditinggalkan kosong? Mungkin salah satu jawabannya ada di cerita aku. Dengerin ya. Naya punya cerita lagi. Sudah lebih dari 30 tahun yang lalu, tapi kejadian tentang pembantaian satu keluarga di Jalan Karunrung, Makassar, Sulawesi Selatan masih terus menjadi perbincangan sampai dengan hari ini. Korban adalah Ahmadi, umur 34 tahun, sang kepala keluarga, kemudian Ibu Samsiah, usia 30 tahun istrinya, dan keempat anaknya, yaitu Masita, 10 tahun, Andrianto 9 tahun, Indrawan 4 tahun, dan Lizanti umur 3 tahun. Serta satu pembantu rumah tangga mereka yaitu Pidi dengan usia 12 tahun. Total ada 7 nyawa melayang dengan cara yang sangat keji. 5 orang pelaku menghabisi seluruh nyawa korban, dan lebih mengerikannya lagi, 5 dari 7 jenazah itu dibuang ke dalam sumur. Minggu 12 Maret tahun 95 pada pukul 10.30. Suasana rumah Ahmadi terlihat normal seperti hari Minggu pagi lainnya. Di dapur, kompor sudah menyala dengan Ibu Samsiah yang sedang mempersiapkan makan siang. Di dekatnya bahkan ada sepiring cah kangkung yang sudah siap. Semua terlihat biasa. Sampai tiba-tiba pintu dapur berderit pelan. 2 orang pelaku, Bado dan Arman, perlahan masuk melalui pintu belakang rumah mereka. Samsiah masih asik dengan memasak. Beliau tidak sadar bahwa ada penyusup yang sudah masuk ke rumah mereka. Tanpa peringatan, Bado menghantamkan balok kayu yang sudah dari tadi dia bawa ke punggung Samsiah. Samsiah tersentak, beliau refleks memutar badan. Saat itulah dia melihat 2 pelaku sudah berdiri di belakangnya. Belum sempat berteriak, Arman sudah menusuk pipi Samsiah dengan badik. Di saat yang hampir bersamaan, 3 orang pelaku lainnya masuk melalui pintu depan rumah. Boa, Ulil, dan Ical. Boa masuk membawa parang, Ulil membawa kapak, dan Ical dengan tangan kosong. Di ruang makan, Ahmadi sedang berdiri santai di dekat meja. Boa, Ulil, dan Ical begitu melihat Ahmadi, mereka bertiga langsung serempak mendekati. Sedang Ahmadi, dia tidak menyadari bahwa 3 pelaku sudah masuk melalui pintu depan. Ulil lebih dulu maju, menahan tangan kiri Ahmadi dari belakang. Tanpa basa-basi, Boa langsung menghantamkan parang di kepala belakang Ahmadi. Serasa belum cukup, Ulil menambah dengan mengkapak wajah Ahmadi dari sebelah kiri. Serangan itu brutal. Ahmadi tidak sempat membalas dan akhirnya jatuh tersungkur begitu saja. Beliau tewas dengan luka yang sangat parah di bagian kepala. Namun pembunuhan itu belum berhenti. Boa dan Ulil bergerak ke sekeliling rumah. Saat kembali ke ruang tamu, mereka sadar ada satu saksi kecil, yaitu Masita, anak pertama pasangan Ahmadi dan Samsiah yang berumur 10 tahun. Masita yang menyaksikan ayahnya dibunuh di depan matanya, kemudian lari ke kamar tengah. Masita bersembunyi di balik pintu kamar, tapi terlambat. Boa dan Ulil sudah melihatnya. Tanpa ragu, keduanya langsung mengejar Masita ke dalam kamar. Sebelum masuk ke kamar, Boa sempat menoleh ke arah pintu depan. Di sana, dia melihat Ical sedang menghantamkan kepala Pidi, pembantu rumah tangga mereka, ke tembok berkali-kali. Boa dan Ulil tidak berhenti. Mereka masuk ke kamar, lalu menarik rambut Masita yang saat itu sedang jongkok ketakutan di balik pintu. Tanpa ragu, kapak diayunkan oleh Ulil ke kepala Masita. Boa pun menyusul melakukan hal yang sama dengan parang yang dia pegang. Dihantamkan bergantian ke wajah dan ke kepala Masita, sampai anak manis itu harus meregang nyawa. Sementara itu di ruang tamu, Ical masih terus-menerus membenturkan kepala Pidi ke tembok. Setelah tak bernyawa, kemudian Ical menyeret Pidi dan ditaruh di depan pintu kamar mandi. Di kamar pertama, tepat di sebelah kamar Masita dibunuh. Di saat yang sama, Andrianto, anak kedua dari pasangan Ahmadi dan Samsiah yang berusia 9 tahun pun menyaksikan kejadian itu dari ruang tamu. Dalam ketakutan, ia lari menuju pintu depan. Ulil melihatnya.
Ulil mengejar dan menarik rambut Andrianto. Lalu lagi-lagi kepala yang menjadi sasaran mereka. Ulil dengan kapaknya dan Boa dengan parangnya. Berulang kali sampai Andrianto tewas di depan TV di ruang tamu. Setelah membunuh Andrianto, Ulil dan Boa kembali ke ruang tengah. Mereka sempat menaruh sementara kapak dan parangnya untuk memindahkan jasad dari Masita ke kamar lain dan ditaruh di kolong tempat tidur. Masih belum selesai, mereka mengambil kembali senjata mereka. Di dalam rumah itu masih ada Indrawan, anak ketiga Ahmadi yang saat itu baru berusia 4 tahun. Indrawan menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya, ibunya dan 2 kakaknya dibunuh. Kembali Boa dengan parangnya, kemudian Ulil dengan kapaknya, dan Ical menggunakan balok kayu menghantam anak kecil itu. Setelah itu, Ulil dan Boa menuju ruang makan. Parang diselipkan di bawah meja, kemudian kapak sempat dibuang ke dalam sumur di belakang rumah Ahmadi. Di saat yang sama, Bado dan Arman langsung pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang. Ulil lalu menyeret jasad Ahmadi ke belakang rumah. Tubuh Ahmadi sempat dibaringkan di dekat sumur untuk kemudian dimasukkan ke dalam sumur dengan posisi kepala lebih dulu. Kemudian disusul dengan jenazah Samsiah dan Lizanti, anak bungsu mereka. Jasad Masita dan Pidi diletakkan di loteng rumah mereka yang masih sedang dalam proses pembangunan. Sedangkan untuk anak laki-laki Ahmadi, mereka berdua juga dimasukkan ke dalam sumur, tapi bukan sumur yang sama dengan ayah dan ibunya. Sumur itu masih terletak di area rumah Ahmadi. Dan berdasarkan berita acara rekonstruksi ulang, sebelum pembunuhan dilakukan, Arman sempat melihat seorang pria bernama Nur Salampesi yang kemudian didakwa sebagai otak dari pelaku pembunuhan ini dibonceng motor menuju rumah Ahmadi. Tak lama berselang, saat Arman dan Bado mau memasuki bagian belakang rumah keluarga Ahmadi, mereka berdua melihat lagi si Nur ini ada di sebelah rumah Ahmadi yang sedang direnov. Saat itu, Arman dan Bado tidak mengenali siapa dia. Di depan pagar rumah, Ulil, Ical, dan Boa yang sudah tiba lebih dulu sempat menoleh pada saat dipanggil oleh Bado. Ulil menjelaskan bahwa Nur ini termasuk dari komplotan mereka dan akan membantu memuluskan rencana pembunuhan mereka. Dan setelah semua pelaku meninggalkan lokasi kejadian, Arman menyebutkan bahwa ia melihat Nur dengan dibonceng motor meninggalkan area Karunrung. Sebelum mayat ketujuh orang ini ditemukan, kakak dari Pidi yang bernama Naneng sempat mencari adiknya atas perintah ibunya. Naneng lantas menuju rumah Ahmadi untuk mencari adiknya. Karena biasanya sebelum maghrib adiknya sudah sampai rumah. Tapi ini sampai dengan orang-orang selesai sholat maghrib, adiknya juga belum pulang. Naneng lantas menyusul adiknya ke rumah Ahmadi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sampai di lokasi, Naneng melihat pintu rumah Ahmadi tertutup rapat. Dia ketuk-ketuk, tidak ada yang membuka. Dia tidak berani membuka pintu, dia hanya mengintip lewat jendela depan. Naneng melihat lantai rumah itu bersimbah darah, tapi dia tidak melihat ada siapa-siapa di dalamnya. Pada waktu itu dia mengira mungkin itu darah ayam. Naneng kemudian pulang dan dia bilang ke ibunya, tidak ada siapa-siapa. Tidak lama setelahnya, Ibu Pidi dan Naneng yaitu Daeng Lijah mengecek sendiri ke rumah Ahmadi. Betapa kagetnya Daeng Lijah pada waktu itu melihat lantai yang bersimbah darah. Dia kemudian lari ke rumah Pak RW untuk melapor bahwa banyak sekali darah di rumahnya Pak Ahmadi. Pak RW Amir pada waktu itu tanpa berpikir panjang langsung menindaklanjuti laporan dari warganya. Beliau menelpon polisi dan mendatangi rumah Ahmadi bersama dengan polisi, kemudian RT dan tetua lainnya. Garis polisi langsung dipasang di tempat kejadian perkara. Di dalam rumah terlihat darah berceceran mulai dari pintu depan sampai dengan bagian belakang rumah Ahmadi. Setelah ditelusuri, air di dalam sumur ditemukan bagaikan lautan darah berwarna merah pekat. Polisi dan warga kemudian menyedot air sumur untuk mencari tahu apa penyebabnya dan menemukan jenazah Ahmadi, Samsiah, juga anak bungsunya Lizanti. Konon jenazah adik bungsu itu tidak ada luka apapun. Sepertinya meninggal karena tenggelam dilempar oleh para pelaku. Sejalan dengan ditemukannya 3 jenazah di dalam sumur, polisi kemudian menyisir rumah Ahmadi untuk mencari
anggota keluarga lainnya. Kemudian mereka naik ke lantai 2, menemukan Masita dan Pidi di sana. Masita di kolong ranjang, kemudian Pidi di depan pintu kamar mandi. Begitu jenazah Masita dan Pidi kemudian ayah, ibunya, dan adik bungsunya dijejerkan, polisi sempat bertanya, ada berapa anaknya Ahmadi? Pak RW bilang ada 4. Ini baru ada 5, harusnya ada 7. 2 lagi di mana? Polisi sempat kewalahan mencari jenazah Indrawan dan Andrianto. Keduanya baru ditemukan setelah polisi juga menyisir area sebelah rumah Ahmadi yang sedang dibangun itu. Setelah Ahmadi, seluruh keluarganya, dan Pidi ditemukan tewas di rumah itu, polisi langsung segera menggelar penyelidikan. Serangkaian penyelidikan segera dilakukan sampai dengan ditentukan 6 orang pelakunya. Mereka adalah Syarifuddin alias Boa, Muhammad Rusli alias Ulil, Abdullah Hasan alias Bado, Hairul Musin alias Ical, dan Alius Arman alias Arman. Terakhir adalah orang yang dianggap otak dari pembunuhan ini, Nur Salampesi. Dari putusan pengadilan terungkap bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Mereka sudah melakukan perencanaan ini sejak 2 hari yang lalu. Dan ternyata Ulil adalah pembunuh bayaran. Ulil diminta oleh satu orang untuk menghabisi Ahmadi. Dan Ulil mengajak teman-temannya. Tadinya target hanya Ahmadi saja. Namun karena mereka berpikir jangan meninggalkan saksi mata, diputuskan mereka harus menghabisi seluruh keluarga dari Ahmadi. Proses pengadilan tentang pembantaian seluruh keluarga Ahmadi berlangsung panjang. Kurang lebih setahun lamanya. Kemudian vonis dibacakan pada tanggal 20 Maret tahun 1996. Putusannya berat. Keenam pelaku dihukum penjara seumur hidup. Tapi sayangnya cerita tidak berhenti di sana. 4 tahun kemudian, pada saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia, beliau menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2000. Aturan ini membuka jalur perubahan hukum. Narapidana hukuman penjara seumur hidup yang sudah menjalankan pidana minimal 5 tahun dan berkelakuan baik bisa dirubah menjadi hukuman penjara sementara dan bukan seumur hidup. Akibat dari keputusan tersebut, Nur dan kawan-kawan akhirnya hanya mendapatkan hukuman 20 tahun penjara saja. Selama masa hukuman berjalan, nasib masing-masing pelaku pun berbeda-beda. Arman meninggal di penjara, Boa dan Bado melarikan diri dari penjara dan belum tertangkap lagi sampai dengan hari ini. Sementara Nur, Ulil, dan Ical mendapatkan remisi dan bebas di tahun 2008. Setelah pembantaian Ahmadi sekeluarga, rumah mereka yang bertempat di Jalan Karunrung bukan hanya dikenal sebagai tempat kejadian perkara pembunuhan. Cerita-cerita aneh mulai muncul. Bukan cerita 1-2 warga, tapi cukup banyak sampai dengan meninggalkan jejak rumah angker. Salah satu cerita yang terkenal adalah dari cerita penjual ayam. Ada penjual ayam Parubaya yang berhenti di depan rumah keluarga Ahmadi. Warga melihatnya biasa saja. Ini terjadi sebelum Lebaran waktu itu. Kemudian ketika warga itu kembali dari pasar, dia heran. Bapak tua itu masih berdiri di depan rumah keluarga Ahmadi. Dia samper nih. Dia tanya, "Bapak, saya lihat dari tadi Bapak di sini. Bapak sedang apa?" "Oh iya, lagi nunggu ibu itu. Dia katanya mau beli ayam. Dia lagi ngambil uangnya dulu ke dalam. Saya tunggu dari tadi belum keluar." Ketika Bapak itu diceritakan oleh si warga tersebut, Bapak itu hanya terdiam dan langsung pergi. Lain lagi ceritanya dengan supir taksi yang berdiri lama memberhentikan mobilnya di depan pagar rumah keluarga Ahmadi. Katanya dia dapat penumpang yang naik dari TPI Panaikang, seorang ibu dan 2 anak laki-laki. Mereka turun di depan rumah keluarga Ahmadi dan masuk ke dalam. Alasannya sama, mau mengambil uang dulu. Setelah diceritakan oleh warga sekitar, si supir taksi langsung pingsan. Belum lagi cerita dari seorang pengendara motor yang tiba-tiba jatuh ke dalam selokan di depan rumah keluarga Ahmadi. Dia bilang, "Saya tadi menghindari seorang anak kecil yang baru saja lari keluar dari dalam rumah itu." Sedangkan rumah itu sudah kosong bertahun-tahun lamanya. Itu dia cerita tentang rumah Karunrung. Ini banyak sekali hal yang menarik setelah aku baca-baca hampir semua artikel dari tragedi Karunrung.
terutama tentang pengakuan dari Nur Salim Pesis yang dianggap sebagai otak dari perencana pembunuhan ini, yaitu dia klaim bahwa dia difitnah. Dia bahkan tidak kenal Ulil, dia tidak kenal Boa, dia tidak kenal semua pelaku. Dia bilang dia memang dulu menjadi salah satu tukang kuli yang kerja di rumah yang renov sebelah rumahnya Ahmadi ini. Dan pada hari itu dia datang karena memang dia mau ngecek, dan dia klaim, dia bilang bahwa saya tiba-tiba dipanggil ke kantor polisi, kemudian disodori BAP yang sudah ditulis oleh polisi, dan saya dipaksa untuk tanda tangan mengakui pembunuhan itu. Menarik kan? Sempat diselidiki juga oleh wartawan siapa dulu polisi yang mengurus kasus ini. Beliau, wartawan ini, sudah janjian sama Pak Polisi yang sudah pensiun ya, untuk bertanya-tanya tentang proses penangkapan, kemudian proses vonis, dan lain-lain. Sampai tiba-tiba si Pak Polisi ini katanya itu menghilang. Nggak bisa ditemuin, nggak bisa dihubungin. Jadi faktanya kita masih nggak ada yang tahu. Ada juga yang bilang katanya pelaku utamanya belum ketangkep. Siapa yang bayar Ulil dan kawan-kawan, kemudian motifnya apa, itu nggak ada yang tahu. Simpang siur, macam-macam motifnya kalau kita baca. Dari mulai perebutan harta warisan, kemudian sakit hati katanya dengan Pak Ahmadi, kemudian pekerjaannya direbut Pak Ahmadi, banyak sekali motif-motif yang beredar. Tapi setelah saya cari beberapa artikel, tidak ada satupun yang menyebutkan motif jelasnya tuh apa. Intinya tuh hanya Ulil CS ini dibayar oleh seseorang untuk membunuh Pak Ahmadi. Itu doang. Gitu teman-teman. Rumah Karunrung sekarang masih ada, tapi sudah dibeli oleh orang lain. Dan kalau yang aku baca-baca, ada yang bilang sudah dibeli oleh Yayasan Islam dan sudah dialihfungsikan menjadi salah satu sekolahan mereka. Aku sendiri belum pernah lihat rumah Jalan Karunrung ini. Oke deh, segitu dulu ya. Ditunggu cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.